Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita kembali lagi bertemu di kuliah kewirausahaan. Kita pada hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Hari ini kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu apa? Nanti kita akan jelaskan, kita akan terangkan. Tapi sebelum itu, mari kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu, mungkin bisa open mic ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini. Pada pagi hari ini spesial karena mohon maaf untuk kelas jam 9.30 dan kelas 12.30 itu karena saya harus mengantar anak saya imunisasi dan kebetulan dokternya minta reschedule, ada beberapa jadwal yang kacau sehingga saya minta teman-teman dari dua kelas tersebut untuk ikut kelas pagi hari ini. Sekalian gabung gitu ya, insya Allah nanti materinya tetap sama, tidak ada yang dikurangi. Nantinya bagi ada yang ketinggalan, wah nanti ada tugas ketinggalan mengikuti materinya, mungkin teman-temannya bisa membantu bahwa kuliah ini direkam, ada rekamannya, nanti insya Allah akan saya upload di YouTube saya sehingga teman-teman nanti bisa mendengarkan lagi, materinya juga akan ada di Google Classroom sehingga materinya juga bisa di-download, dibaca gitu ya. Harapannya adalah teman-teman bisa mengerti, bisa paham bahwa perkuliahan itu seringkali tidak hanya kita itu kita bisa mendengarkan langsung mengerti semua gitu ya. Tapi memang ada proses-prosesnya. Nah, pada pagi hari ini prosesnya itu adalah mengenai bisnis model kanvas. Mungkin ada yang sudah dengar, mungkin ada yang belum dengar. Bisnis model kanvas itu kalau sederhananya adalah kalau bahasa Indonesianya atau mungkin orang tahu itu adalah proposal bisnis, proposal usaha. Tapi ini versi mutakhir, versi modernnya. Versi modern itu maksudnya adalah sesuatu yang sebelumnya sudah ada, ini dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, menjadi sesuatu yang lebih kontekstual dengan yang terjadi saat ini. Saya tadi pagi itu membaca tentang bisnis itu sulit sekarang. Dagang itu sulit katanya, karena daya beli menurun. Karena sekarang ada TikTok Shop sehingga toko-toko pakaian di pasar raya atau di Jakarta tuh di Tanah Abang itu nggak laku lagi gitu ya. Nah ini adalah fenomena terbaru, fenomena terkini. Nah kita sebagai seorang pengusaha atau para calon pengusaha, sekali lagi saya tekankan pengusaha di sini tidak harus berdagang, bisa di sektor jasa, bisa juga adalah seorang freelancer. Itu saya mengatakan bahwa jika Anda berwirausaha maka Anda harus stay up to date. Stay up to date itu maksudnya selalu update dengan hal-hal terkini. Hal-hal terkini itu tidak berkonteksnya tidak hanya gosip artis ya, harus tahu gosip artis, justru itu nggak harus tahu gitu. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kita itu tahu tentang skill-skill apa yang dibutuhkan di era modern. Kemampuan apa yang perlu kita miliki sehingga kita nanti ketika kita menawarkan jasa pekerjaan yang bisa kita lakukan apa. Kita bisa mengerti tentang apa yang harus kita lakukan di masa mendatang untuk mempersiapkan bisnis kita. Biar bisnisnya itu mampu bersaing, agar bisnisnya itu bisa disukai orang. Nah, ini kita akan bahas di bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas. Di sekitar kita sedang ada peningkatan jumlah orang yang berwirausaha. Mungkin teman kita, tetangga kita dulunya tidak berwirausaha, sekarang berwirausaha. Dulu ketika saya kuliah itu jarang sekali teman saya yang berwirausaha atau freelancer.
dulu itu kalaupun kerja itu paling sering itu jadi penjaga distro, shopkeeper, kemudian kerja di event IO, event organizer, ada kerja. Nah, sekarang itu kerjaan part-time atau kerjaan freelancer banyak sekali. Mulai dari fotografi, content writer atau penulis lepas, kemudian ada Shopee affiliate, ada TikTok affiliate atau jadi konten kreator gitu ya. 15 tahun lalu ketika saya kuliah tidak ada pekerjaan yang namanya adalah konten kreator, itu belum ada. Nah, sekarang sudah ada. Selain itu, pemerintah memang mendorong agar warga negara Indonesia bisa berperan aktif dalam UMKM, usaha mikro kecil menengah, demi menggerakkan roda perekonomian nasional. Menurut data, sekarang itu banyak yang berusaha beropini saiki wong-wong dodolan kabeh sing tuku sopo. Nah, padahal sebenarnya jumlah pengusaha di Indonesia itu belum sebanyak itu. Maksudnya adalah masih banyak celah atau masih banyak potensi. Kalau kita berwirausaha, kita masih bisa potensial sukses. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya merancang bisnis yang bisa berkelanjutan. Nah, salah satu jawaban yang diajukan adalah sebagai jawaban adalah belajar untuk membuat bisnis model kanvas atau BMC. Model bisnis ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Bisnis model kanvas yang dikemukakan oleh Alexander Osterwalder ini menjadi booming, menjadi viral, menjadi banyak dibahas orang ketika berhasil diterapkan oleh salah satu tech giant ya, perusahaan besar pada masanya yang kemudian juga menginspirasi usaha-usaha lain. Ada yang tahu ya, pasti kalian tahu yang namanya Gojek. Anda tahu yang namanya apa? Yang namanya ini apa ya? Grab. Ada yang tahu namanya Uber. Nah, bisnis model kanvas ini salah satu yang paling sering untuk dibahas adalah the business model kanvas punyanya Uber. Bahwa ketika Uber itu membuat foundernya Uber itu membuat bisnis model kanvas, mereka bisa kemudian meyakinkan orang untuk join bisnis mereka. Ada yang join sebagai ada yang join sebagai investor, ada yang join sebagai driver. Ini contohnya the business model kanvas punyanya Uber. Uber itu sempat ada di Indonesia, tapi sekarang sudah tidak ada di Indonesia. Itu ada 9 elemen. Nanti ini Mbak Fatih tolong, ini nanti saya kirim, tolong the business model kanvasnya Uber ini desain by Dennis Oakley ini tahun 2016. Ini tolong di-share melalui Google Classroom biar mahasiswa bisa belajar dari yang terbaik. Tidak harus bikin seperti Uber, belum tentu rezekinya sampai sebesar itu. Tapi setidaknya Anda belajar dari expert, Anda belajar dari yang terbaik untuk bisa tahu bagaimana membuat bisnis model kanvas yang terbaik. Ya, gitu ya. Teman-teman, kita kembali ke materi utama kita tadi, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu ada 9 elemen. Elemen maksudnya ada berapa sub gitu ya. Yang pertama adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Apa itu value proposition? Nilai produk adalah terkait dengan jasa atau produk apa saja yang ditawarkan. Keunggulan produk atau jasa akan diberikan serta coba ditawarkan kepada calon konsumen. Tanpa keunggulan yang berarti kita sulit untuk bisa menggait konsumen. Yang dagang sudah banyak, yang jadi fotografer sudah banyak, yang jadi freelancer sudah banyak, yang jadi karyawan sudah banyak.
maka kita perlu berangkat dari value proposition. Nilai apa yang kita tawarkan? Apa keunggulan yang akan kita tawarkan dibanding yang sudah ada? Kalau kita tidak menawarkan sesuatu yang baru, kita tidak akan bisa menjadi sesuatu. Tidak akan bisa menjadi perusahaan yang oke, gitu ya. Karena dilirik orang aja enggak. Banyak para pencari kerja, tapi kira-kira skill apa yang menarik yang membuat kita akan dilirik orang. Nah, ini beda-beda. Itu namanya value proposition. Kemudian customer segment atau segmentasi konsumen. Ketika memulai bisnis, menentukan segmentasi konsumen menjadi hal yang sangat penting. Bisnis bisa bertahan dan berkembang. Salah satunya adalah menentukan target pasar yang tepat. Misal ada rumah makan yang sama-sama menjual ayam goreng, satunya berkonsep restoran dengan tempat ber-AC, harganya di kisaran 15.000 ke atas. Rumah makan kedua dengan tempat sederhana tanpa AC menjual ayam goreng dengan harga 10.000. 10 selisih uang 5.000 itu sudah bisa menjelaskan target pasarnya. Tidak semua orang akan makan di restoran yang ber-AC karena bisa menghemat Rp5.000. Namun ada juga orang yang dengan pendapatan lebih besar memilih makan di tempat yang lebih nyaman, tidak peduli ada selisih harga 5.000 karena pelayanan yang diberikan berbeda. Kalau di mahasiswa mungkin milihnya sing regane 10.000, nek perlu sing di bawah 10.000. Tapi nek ngejak pacare ngejake wah sing 20.000 enak ben pacare nyaman. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga masing-masing punya target marketnya. Nek dewe mungkin bisa beli makan yang harganya 25.000, tapi yang beli 25.000 sekali makan tidak tiap hari. Mungkin seminggu sekali. Nah, itu target market teman-teman. Jadi ada perbedaannya. Yang ketiga adalah channel atau saluran. Saluran adalah bagaimana Anda menyampaikan produk Anda sampai kepada konsumen. Pertimbangan yang perlu dilakukan adalah bagaimana value proposition bisa mencapai customer segment. Setiap target pasar bisa jadi memiliki saluran yang berbeda jika ditilik dari efektivitasnya. Segmen remaja mungkin bisa dengan promosi di media sosial, sementara untuk orang tua lebih cocok dengan brosur. Contohnya seperti itu. Yang ada yang lebih cocok kita dengan TikTok, ada yang lebih cocok melalui Instagram. Ada yang lebih cocok kalau orang tua melalui WhatsApp status. Mungkin teman-teman UIN Salatiga juga lebih cocok WhatsApp status. Tergantung apa? Tergantung biasanya publik kalian tahu belajar mengenali karakter dari calon konsumen kalian. Untuk era saat ini cara promosi yang dilakukan baik secara online, media sosial maupun offline dengan banner, baliho, brosur. Cara melakukan promosi ini menentukan produk atau layanan jasa kita bisa diakses oleh calon konsumen atau tidak. Maksudnya adalah sekarang itu di Facebook, di Instagram, ketika kita iklan, kita pasang iklan, iklannya itu merujuk pada suatu lokasi tertentu karena bisa jadi kita kalau iklan wah rame yang nonton banyak orang Jakarta, padahal produk kita belum bisa diakses oleh konsumen dari Jakarta. Ini muspro alias tidak perlu gitu ya. Berikutnya adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan sumber pendapatan atau cara memperoleh pemasukan. Bagian ini yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini perlu dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan mengelola bahan baku, kinerja pekerja, maupun produk untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal dan efisien. Jadi sumber pendapatan atau cara memperoleh pemasukan itu ya krusial. Pada akhirnya kan usaha itu kan untuk kita mendapat uang, untuk mencari uangnya ya. Kayak resources, sumber daya. Apa sih sumber daya? Ini bukan sumber daya alam ya, bukan penambangan, bukan. Tapi ya bisa aja sih sumber daya alam kalau kalian emang bisnisnya tambang misalnya, tambang ngeruk pasir,
Ya itu beda-beda lagi gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagian ini berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya manusia, sumber daya mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, pengelolaan bahan baku, mulai dari purchasing. Purchasing itu bahasa Jawanya kulaan. Kulaan itu kamu mau jualan apa, belanja dulu ke grosir, itu kulaan namanya ya, itu purchasing atau pembelian dan stok barang dan penataan proses operasional usaha. Nah, apa jenenge, kamu itu bisa sumber resourcesnya itu kayak resourcesnya itu ada karyawan, tapi bisa juga nggak ada karyawan kalau memang setiap lini yang kamu kerjain itu bisa kamu kerjakan sendiri. Apakah bisa? Sangat mungkin. Sekarang banyak sekali yang bisa seperti itu. Customer relationship, hubungan konsumen. Customer relationship atau hubungan konsumen ini adalah kalau channel atau saluran itu cara menggaitnya, cara untuk memperkenalkan usaha kita, gitu. Maka di bagian ini lebih menitik beratkan bagaimana cara mempertahankan konsumen dan membuat mereka loyal pada perusahaan kita. Perusahaan perlu memiliki cara untuk menjalin ikatan dengan pelanggan agar mereka loyal dan sering melakukan repeat order atau pembelian berulang. Diperlukan pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Jadi maksudnya adalah ya itu tadi, kita itu bikin usaha baru. Yang udah punya usaha banyak. Setelah kita bikin usaha juga masih akan banyak. Jadi bagaimana cara kita agar konsumen-konsumen kita itu bertahan? Apa sih yang bikin orang itu bisa bertahan itu? Apa sih yang bikin orang itu jadi pelanggan? Kalian ada nggak toko yang kalian datangi cuman sekali gitu? Habis itu nggak pernah lagi ke situ. Warung makan cuman ke situ sekali, habis itu nggak pernah lagi ke situ. Mungkin pernah itu. Nah, inilah yang saya sebut bahwa Anda semuanya itu perlu untuk menjalin relasi. Relasi itu tidak hanya dengan teman mitra, tapi juga dengan para pelanggan Anda. Kemudian key activity atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam bisnis dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Aktivitas ini tadi ya, kayak activity. Jadi kalau kamu itu adalah usahanya bikin roti, ya berarti kayak activity-nya salah satunya adalah membuat roti, bikin adonan donat, baking, dipanggang atau enggak, rotinya roti goreng atau roti apa, kan ada ya roti goreng gitu kan. Nah, macam-macam. Kegiatan itu masuk sebagai key activity. Kegiatannya apa saja yang kita lakukan. Kemudian adalah key partner atau partner kunci. Bagian ini berfungsi untuk mengorganisasi alur suatu barang atau layanan yang mendukung berjalannya operasional usaha. Kehadiran partner kunci ini bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activity yang telah dibuat. Oleh karena itu, menjalin hubungan baik dengan supplier menjadi komponen penting dalam usaha. Bagian ini berfungsi untuk mengorganisasi alur suatu barang atau layanan, ya. Jadi maksudnya apa? Ketika kamu itu kayak partner adalah kamu harus punya mitra. Kalau tadi kamu itu usahanya roti, maka kamu perlu punya mitra atau supplier yang menyuplai produk daganganmu. Tepung terigu, gula, minyak goreng, gas. Anda meskipun kan saya belanja sendiri Pak, betul kamu belanja sendiri, tapi tidak semua tempat itu menyediakan bahan yang kamu butuhkan.
Ada toko-toko tertentu yang hanya di toko tersebut atau hanya satu atau dua toko yang menyediakan bahan baku tersebut. Inilah yang kemudian menjadi penting Anda untuk memetakan siapa key partner Anda. Kemudian 9, cost structure atau struktur biaya. Struktur pembiayaan bisnis menjadi kunci sebuah usaha bisa dijalankan atau tidak. Perlu direncanakan mulai dari permodalan dan bagaimana nanti biaya operasional bisa dibiayai dari kegiatan usaha yang berjalan. Mengelola struktur keuangan ini juga tentang bagaimana agar bisnis bisa berjalan secara efisien, meminimalkan resiko kerugian dan menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Untuk bagian ini, setiap pebisnis perlu bisa membuat laporan keuangan yang tepat. Nah, nantinya di salah satu perkuliahan kita akan membahas secara khusus tentang keuangan. Ada namanya harga pokok produksi. Apa sih Pak harga pokok produksi? Apa sih Pak namanya apa jenis HPP? Cara menentukan harga jual itu bagaimana? Oke, sebelum kita pada pagi hari ini itu kedatangan salah satu alumni UIN Salatiga. Itu namanya Mbak Adilah Pratiwi. Beliau sudah bergabung di Google Meet ini ya. Assalamualaikum Mbak Tiwi. Waalaikumsalam Mas Hasbi. Ya, terima kasih Mbak Tiwi ini alumni dari UIN Salatiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI. Kalau sekarang FEBI itu kampusnya sebelahan ya sama Fakultas Dakwah dibatasi dengan masjid ya. Tapi sebelahnya ada lagi. Nah, disitulah kemudian teman-teman materi kita pada pagi hari ini secara teori. Anda mungkin disimpan dulu pertanyaannya. Karena kita kehadiran tamu nih. Mbak Tiwi ini sudah berapa ya? 3-4 tahun mungkin. 4 tahun ikut kerja dengan saya. 4 tahun ya Wi? Atau 5 tahun? Dari 2019 Mas. Oh, dari 2019 berarti ya. Sudah 4 tahun. 4 tahun kerja mulai dari part time jadi full timer, kemudian sekarang menjadi supervisor untuk salah satu unit usaha yang saya miliki, yaitu adalah Toko Fajar. Saya mengundang Mbak Tiwi sebagai pemateri kita. Tujuannya 2. Menjadi seorang pegawai karyawan yang bagus itu seperti apa, yang disiplin, bahkan sampai diberi kepercayaan untuk menjadi supervisor. Ya nek kalian tanya gajinya naik Pak, ya pasti naik. Yang namanya jabatannya naik, tambah pasti ada peningkatan kesejahteraan. Begitu pula ketika dia masih kecil naik. Inilah yang menjadi salah satu concern para pengusaha yang saya dorong. Itu ada di pertemuan pertama tentang business mindset. Start small, think big. Mulailah dari yang kecil, berpikirlah menjadi besar. Dulu semua usaha itu dikerjakan sendiri. Sekarang usaha itu tidak hanya dikerjakan sendiri, tapi sudah ada banyak karyawan, bahkan sudah punya manajemen dan punya karyawan yang kita beri tanggung jawab sebagai supervisor untuk menjalankan usaha tersebut. Begitu teman-teman. Mbak Tiwi mungkin bisa sharing langsung, bisa share materinya, bisa kita mulai. Silahkan Mbak Tiwi untuk mulai mempresentasikan. Nanti mungkin waktunya sampai jam 20 sampai 25 menit sehingga kita nanti akan punya waktu yang cukup untuk Q&A ya, question and answer, untuk sesi tanya jawab, karena mungkin dari paparan yang saya berikan, dari paparan yang diberikan oleh Mbak Tiwi, materinya bisa menarik. Teman-teman untuk bertanya, dan pertanyaan bisa jadi banyak. Selama ini pertanyaan juga biasanya banyak. Tenang, ini oh ya teman-teman, ini adalah pengalaman pertama Mbak Tiwi untuk belajar. Jadi ini kesempatan yang tidak hanya buat teman-teman, tapi ini juga kesempatan buat Mbak Tiwi sendiri. Namanya belajar, namanya mengajar itu ya belajar. Nah ini
biar Mbak Tiwi juga punya pengalaman mengajar sih, karena dia selama ini sudah memimpin karyawan, bisa jadi dia bisa menjadi pengajar yang baik. Oke Mbak Tiwi, silahkan mungkin bisa share screen materinya kalau ada materinya. Materinya tadi tak kirim ke Mbak Fati itu, Mas. Bentar. Oke, Mbak Fati minta tolong di share screen materi dari Mbak Tiwi. Atau mungkin materinya bisa dikirim ke saya juga Mbak Tiwi, nanti saya bantu untuk share screen saja. Oh, mohon maaf Mas, ini tak coba untuk share screen, nggak bisa ada Oke, di sini. udah langsung aja kirim ke saya, nanti saya bantu untuk share Ada screen. di itu Google Drive. Bisa udah ada dikirim ke materinya. WA saya ya Mbak Fati. Oh iya, siap. Oh ini maaf Mbak Fati, ini materinya sudah ada, saya sudah ada. Terima kasih Mbak Fati, Mbak Tiwi. Langsung saya share screen ya Mbak Fati, Mbak Tiwi. Sebentar, loading. Oke. Ya, bismillah. Oke. Sudah ya, mengelola toko retail modern, toko Fajar. Silahkan Mbak Tiwi untuk mulai bisa mempresentasikannya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan oleh Pak Esbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalan dulu ya biar kenal. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adilah Pratiwi. Biasa dipanggil Tiwi. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Esbi tadi, dulu saya juga lulusan UIN Salatiga, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya itu lulus tahun 2021. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bekerja sebagai supervisor toko ini. Dulunya saya juga part-time di sini. Nah, dari tahun 2019 itu saya part-time. Setelah lulus, alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Pak Esbi untuk menjadi supervisor di toko Fajar ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu ya teman-teman mengenai mengelola toko retail modern. Nah, santai aja ya teman-teman, soalnya saya juga masih belajar, sama-sama belajar. Yang pertama itu kita akan belajar tentang pengertian toko retail modern. Ini bisa ke slide selanjutnya Mas Hesbi atau Mbak Fati ini. Nah, apa sih teman-teman toko retail itu? Toko retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Nah, bedanya retail sama grosir itu biasanya kalau di toko retail, pelanggan itu beli untuk dirinya sendiri. Jadi enggak dijual lagi, walaupun kadang ada juga pelanggan yang toko retail ini murah, malah lebih murah dari grosir. Dia kulak ke toko retail itu juga nggak apa-apa, ya itu tergantung ke konsumennya lagi ya. Nah, kalau di toko grosir itu kan biasanya tempat kulak orang-orang untuk dijual lagi dalam jumlah besar seperti itu. Nah, toko retail ini nanti dibagi menjadi dua, ada toko retail tradisional dan toko retail modern. Slide selanjutnya, Mas. Nah, apa sih toko retail tradisional? Toko retail tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola pemerintah pusat, Pemda, swasta, BUMN, dan BUMD. Contohnya, kalau yang toko retail tradisional ini kayak pasar tradisional, terus kayak toko kelontong, itu masih toko retail tradisional. Nanti ada gambarnya, perbedaan antara toko retail dan toko modern. Nah, yang selanjutnya adalah toko retail modern. Toko retail modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri atau swalayan sistem harga pasti tanpa tawar-menawar dan menjual berbagai jenis produk secara retail atau secara eceran. Nah, kalau di toko retail modern ini kan nggak bisa tawar-menawar ya, karena harganya namanya itu prestek kan. Kalau di toko retail modern itu kan barangnya sudah didisplay, contohnya seperti di Alfamart, seperti di Indomaret, di toko Fajar sendiri, di Carrefour, di Hypermart, itu kan barangnya sudah terdisplay semua, kita sudah tahu harganya. Nah, kalau di toko tradisional, kita harus tanya ke pedagangnya dulu, harganya ini berapa Bu, terus untuk mengambil barang di toko retail modern itu kan kita ambil sendiri, tapi bedanya kalau di toko retail modern, kita harus meminta tolong kepada penjualnya. Bu, tolong ambilkan, semisalkan
susu kaleng atau misalkan ambilkan Pampers dan lain-lain, harganya pun kita juga harus tanya ke pedagangnya. Beda kalau toko retail modern kita udah tahu harganya. Nah, kalau di retail tradisional juga kita bisa nawar ya. Kalau di pasar itu kan bisa tawar-menawar, tapi kalau di retail modern itu nggak bisa karena kita sistemnya harga pasti. Selanjutnya Mas Hasbi. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari gambar ini ada gambar toko retail tradisional dan toko retail modern. Perbedaannya ini juga cukup signifikan ya teman-teman. Kalau yang toko retail modern itu kan barangnya sudah terdisplay semua, kita bisa muter-muter, kita ambil sendiri. Cuman kalau di toko retail tradisional, kita harus minta tolong ke penjualnya. Misal kita mau ambil roti yang ada di etalase ini, kita nggak bisa ambil sendiri, kita harus minta tolong ke penjualnya, seperti itu. Next. Nah, dari kedua jenis toko itu, kita akan belajar yang toko retail modern. Nah, di sini saya mengambil studi kasus tempat kerja saya sendiri ya, yaitu Toko Fajar. Di mana sih Toko Fajar ini? Toko Fajar ini adalah sebuah toko yang berdiri sejak 14 Oktober 2017, terletak di Dusun Susukan, RW 1, RW 3 di Sasukan, Kecamatan Susukan. Teman-teman bisa lihat ya, ini salah satu gambaran keramaian Toko Fajar di sore hari. Nah, itu Toko Fajar ini ownernya adalah Pak Hasbi sendiri sebagai direktur, ada Pak Akid sebagai manajer, di bawahnya ada saya sebagai supervisor dan ada teman-teman saya, ada kru, ada admin seperti itu. Nah, ini kayaknya video Mas Hasbi bisa diputar. Oh, bisa, sebentar. Bisa. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini nah, Maaf, itu Mbak, ini kurang jelas. kurang jelas ya. Oh ya, sebentar, tak settingin sebentar. Nanti materinya akan kami taruh di Google Classroom, jadi teman-teman bisa lihat. Iya, bisa lihat lagi nanti teman-teman ya. Nah, ini kita dapat momen kemarin bulan Agustus kalau nggak salah yang di video itu. Alhamdulillah kan dari foto, dari video yang teman-teman lihat tadi, itu kan alhamdulillah Toko Fajar ini termasuk toko yang sangat ramai ya. Alhamdulillah apalagi di desa Susukan seperti itu. Nah, pasti teman-teman ada dong yang penasaran, lah ini tokonya di desa tapi kok bisa ramai seperti itu. Tipsnya apa sih atau kuncinya itu apa sih gitu kan. Nah, ini saya mau berbagi sedikit ilmu ya teman-teman. 3 kunci toko retail modern. Apa sih kok Toko Fajar ini kok bisa rame? Itu kuncinya apa ya Mbak? Seperti itu kan. Nah, yang pertama itu kuncinya merchandising atau barang yang dijual. Harus gimana sih barang yang dijual di toko gitu kan. Yang kedua adalah harganya. Harganya harus bersaing, dan yang ketiga excellent service. Apa itu excellent service? Excellent service itu pelayanan untuk mencapai kepuasan konsumen. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ini yang pertama kita bahas merchandising. Slide selanjutnya Mas Hasbi. Nah, merchandising itu poin yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam merchandising itu adalah lengkapi yang kurang. Barangnya kita lengkapi. Tentunya kalau tokonya kita lengkap, kita juga ditanya pelanggan itu jawabnya enak. Semisal ya, sebagai kasir pasti ada dong pelanggan yang datang terus tanya, Mbak, ada barang A. Nah, kasirnya jawab, maaf Bu, nggak ada. Satu hal kecil ini tuh bisa jadi kita kehilangan satu pelanggan. Karena apa, kan ada ya kalau orang Jawa, Mbak, enak kira. Waduh Bu, ngapunten kosong. Orang itu jadi nggak jadi beli, padahal sebenarnya kalau barang itu ada, dia berkemungkinan beli barang-barang yang lainnya di toko kita. Tapi kalau barang kita kurang lengkap, bisa jadi kita lost sales atau kehilangan penjualan. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau barangnya kita sudah lengkap, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah periksa display. Jadi kalau di Toko Fajar itu,
ada kebiasaan-kebiasaan setiap pagi kita cek displayan barang yang sudah hampir-hampir kosong itu barangnya diajukan. Nanti kita catat yang habis apa, kita ambil ke gudang. Dari gudang kita bawa lagi ke toko, kita display lagi. Nah, dalam display ini tadi kita juga nggak boleh asal-asalan teman-teman. Kita harus memperhatikan prosedur, yaitu FIFO. Namanya FIFO. FIFO itu apa sih? FIFO itu first expired, first out, atau gampangannya itu barang yang expired-nya itu lebih dulu, dia di display di paling depan untuk mengurangi kemungkinan kalau nanti kadaluarsa kan harus retur ya itu kalau bisa diretur, kalau nggak bisa kita loss penjualan. Barang itu udah nggak bisa dijual, udah nggak layak dikonsumsi oleh konsumen juga kan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah perhatikan prosedur penukaran barang. Teman-teman mungkin kalau saya ada pengalaman sih, kalau di Indomaret atau di Alfamart itu kan nggak bisa ditukar ya barangnya ya, tapi kalau di toko Fajar ini bisa. Karena apa? Kadang tuh kalau pelanggan itu kan, sifat pelanggan itu kan macam-macam, sifat konsumen itu kan bermacam-macam ya. Ada pelanggan yang aku ingin tuku ning toko kono, ora iso dijolke, sesuk meneh serameh tuku kono meneh, kan ada yang seperti itu. Nah, ini tuh bisa jadi salah satu cara membuat relasi baik dengan pelanggan, yaitu barangnya bisa ditukar dengan syarat. Kalau di toko Fajar ini syaratnya kalau mau tukar barang itu harus ada notanya, harus ada nota pembelian di toko Fajar. Yang kedua, barangnya itu belum dibuka. Yang ketiga, waktu penukaran itu maksimal 1 kali 24 jam dan barangnya harus ditukar dengan barang, bukan ditukar dengan uang, seperti itu. Oh iya, untuk dapat barang, dari mana sih toko Fajar dapat barang-barang biar lengkap seperti itu ya. Kita itu ada dari supplier teman-teman. Jadi ada sales yang datang ke toko menawar-nawarkan barang. Ada yang seperti itu. Terus kita ada juga cari relasi sendiri. Terus kita ada juga hunting-hunting ke grosir-grosiran nanti buat promo gitu. Kita juga lakukan di toko Fajar untuk melengkapi barang. Ini tujuannya untuk memuaskan konsumen, seperti itu. Selanjutnya Mas Yuswi. Nah, ini contohnya. Di toko Fajar itu nggak cuma jual susu, nggak cuma jual pampers, nggak cuma jual minuman, tepung, dan lain-lain ya teman-teman. Di toko Fajar itu juga punya ATK, ada frozen food-nya, ada perkakas-perkakasnya, seperti itu, ada es krim, ada banyaklah teman-teman. Boleh kapan-kapan kalau mau main ke toko Fajar ya teman-teman, biar tahu apa aja sih yang dijual di sana. Ini susu SGM dulu itu displaynya nggak segini. Lah terus kan kita belajar dari kebutuhan konsumen ya teman-teman. Kan kadang ada konsumen kalau akhir-akhir bulan atau kan ada yang konsumen gajiannya itu akhir bulan, dia pasti beli susunya yang gede-gede. Tapi nanti kalau sudah mendekati apa ya istilahnya tuh, baru mau mendekati gajian lagi itu kan nanti dia belinya yang kecil-kecil. Jadi kita ada ini susu yang kemasan paling kecil ada, yang kemasan sedang ada, kemasan yang paling besar juga ada. Itulah yang saya katakan tadi, melengkapi barang. Selanjutnya Mas Isbi, ini poin yang kedua sepertinya. Nah, harganya itu harus bersaing. Toko Fajar ini tetap terus berusaha menjadi yang paling murah tanpa mengurangi kualitas produk. Kan ada ya teman-teman di luar-luaran itu kalau ada yang jual murah tapi ternyata dia itu produknya palsu atau kualitasnya buruk. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kita tetap harus mempertahankan kualitas produk ya. Kita jual yang asli, kita jual yang kualitasnya baik seperti itu. Kalau sudah punya, kita udah ngantongin ya harga yang paling murah. Sesekali kita survei lah ke pesaing-pesaing kita, 1-2 barang itu nanti bisa dilihat, oh berarti toko kayak luwih murah ya saka kene, apa toko Fajar luwih murah ya saka toko kayak. Kita harus istilahnya, apa sih yang harus kita lakukan nanti kalau misal kita lebih mahal dari toko pesaing ya kita harus berbenah. Kita harus jadi yang paling murah pokoknya. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita udah dapat harga yang paling murah,
belum ke situ Mas Bina. Kalau kita udah dapat harga yang paling murah, kita ciptakan kreativitas dan inovasi. Contohnya, ini bersangkutan sih antara ciptakan kreativitas dan inovasi sama menambah nilai produk. Kalau menambah nilai produk itu kan contohnya kita buat promo beli 1 gratis 1, atau promo beli kopi gratis gelas, atau promo beli rinso nanti ada hadiahnya piring, itu menambah nilai produk. Nah, menambah nilai produk ini dapat dikembangkan lagi, kita ciptakan kreativitas dan inovasi. Caranya, semisal kita buat video, kalau Toko Fajar itu ada WhatsApp-nya teman-teman. Nanti misal teman-teman mau belanja apa, itu bisa WhatsApp dulu. Misal mau tanya, Mbak ada ini harganya berapa, itu kita bisa tanya dulu di WhatsApp. Nah, WhatsApp ini juga bermanfaat teman-teman buat Toko Fajar sendiri. Buat apa? Kalau kita udah, misal kita ada promo, kita mau ciptakan kreativitas dan inovasi, kita buat video. Nanti video itu kita share ke WhatsApp story. Nah, pelanggan jadi lihat kan, pelanggan nanti jadi berpikir yang tadinya rebahan di rumah nonton HP, jadi Toko Fajar ada promo beli 1 gratis 1, ya itu kan bisa menarik pelanggan seperti itu. Nanti ada contoh videonya, Mas Hizbi, yang ke slide selanjutnya. Ini ada contoh video buy one get one kalau nggak salah. Sebentar. Nah, itu ada menambah nilai produk dan menciptakan kreativitas dan inovasi. 1 gratis 1. Oke, Mas, tahu Mas. Terima kasih. Nah, ini salah satu video yang dibuat oleh kru kita juga. Oke, selanjutnya ini ke kunci yang ketiga. Ini kunci yang ketiga ini adalah excellent service. Apa sih excellent service ini? Excellent service adalah upaya memberikan layanan terbaik untuk yang berorientasi pada kepentingan pelanggan, yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Excellent service ini nanti dibagi menjadi 6 poin ya teman-teman. Ada attitude atau sikap, attention atau perhatian, action atau tindakan, ability atau kemampuan, appearance, penampilan, accountability, tanggung jawab. Kita bahas satu-satu ya teman-teman, kita bahasnya singkat aja ya teman-teman. Yang pertama itu attitude atau sikap. Sebagai kru toko, apa sih yang kita lakukan? Sikap apa yang harus kita lakukan untuk biar pelanggan nggak kecewa? Yang tentunya itu harus, tentunya kalau sikap itu kita harus sopan ya teman-teman. Nggak boleh asal-asalan kalau di depan pelanggan. Kita harus ucapkan, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Itu termasuk salah satu dari contoh sikap yang baik kepada pelanggan, seperti itu. Yang kedua itu attention atau perhatian. Ini contoh kasusnya, semisalkan ya, kondisi hujan deras, ada pelanggan beli di Toko Fajar, belanjaannya banyak banget ya. Terus sebagai kru toko, kita harus menanamkan perhatian itu buat biar pelanggan nggak kecewa, kita bantu, kita antarkan ke mobilnya atau ke motornya, kita pakai payung biar belanjaannya tidak kehujanan, itu contohnya. Atau contoh lain yang lebih simpel itu, kalau ada pelanggan beli galon, itu kita angkatkan ke motornya. Nah, itu salah satu bentuk perhatian sebagai kru. Nah, yang ketiga adalah tindakan. Misalnya kita melihat pelanggan bingung nih, bingung. Kita hampiri pelanggan tersebut. Maaf Bu, Pak, ada yang bisa saya bantu? Mbak, tolong ambilkan. Biasanya kalau di toko itu kan kalau yang display yang tinggi itu Pampers. Kalau di Toko Fajar Pampers dewasa itu displaynya tinggi. Mbak, tolong ambilkan Pampers. Nah, itu kita harus melakukan tindakan yang baik, kita ambilkan. Kalau ada pelanggan yang pesan, kita catat. Jangan kalau ada pelanggan yang pesan kita diem aja. Itu kan namanya nggak melakukan tindakan apa-apa ya. Nah, terus yang keempat itu ability atau kemampuan. Artinya karyawan itu harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen. Misalnya komunikasinya harus baik. Kalau di sini kan Jawa ya pakai bahasanya Jawa, itu kita juga nggak boleh pakai bahasa Jawa
yang kalau sama orang tua itu nggak boleh ngoko, harus pakai bahasa Jawa krama. Kalau pakai bahasa Indonesia ya bahasa Indonesianya yang bagus. Terus kita sebagai karyawan itu juga harus nggak cuman kalau kasir itu nggak cuman jadi kasir scan harga terus menerima uang selesai itu enggak, kita tawarkan lagi enggak pampersnya enggak sekalian Bu atau minyak kayu putihnya enggak sekalian Bu, itu namanya kemampuan selling atau kemampuan menjual. Nah selanjutnya itu ada appearance atau penampilan yang baik ini menunjukkan perusahaan tersebut juga baik. Nah jadi teman-teman sebagai karyawan toko, karyawan ini di toko Fajar ya, sebagai karyawan toko Fajar itu harus memperhatikan SOP dalam berpakaian. Kita nggak boleh asal-asalan. Kalau berpakaian pun kita juga kalau cewek itu nggak boleh pakai baju yang ketat, nggak boleh pakai baju yang ketat, nggak boleh pakai baju celana yang ketat seperti itu. Karena itu nanti bisa mempengaruhi pikiran orang terhadap kayak kok klambine kok koyo ngono piye seperti itu kan. Kalau sopan kan enak dilihat juga. Terus ya Allah kayak pelanggan itu karyawan itu toko Fajar rapi-rapi gitu kan enak juga diomongin sama customer ya teman-teman. Terus yang keenam ini adalah accountability atau tanggung jawab. Merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen guna mengatasi keluhan, ketidakpuasan atau masalah lain yang ditimbulkan. Semisalkan ini kalau ada komplain. Misalkan Mbak kok iki kok wis pecah atau Mbak iki wis kebuka, itu kita sebagai karyawan nggak boleh, loh Bu ini tadi gini-gini, nggak boleh. Kita harus, oh iya Bu mohon maaf, kita harus minta maaf. Terus kalau misalkan memang itu kesalahan kita harus ganti. Kita harus mengganti pakai barang yang baru seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman, ada 3 kunci yang bisa kita pakai untuk mengelola toko retail modern. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan tentang toko Fajar bisa ditanyakan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Mas Hasbi. Oke, sebelum ada tambahan, sebelum kita lempar, saya mau tanya dulu Mbak Tiwi. Ya. Tadi kalau misalnya konsumen boleh menukar barang, itu syaratnya apa saja? Syaratnya itu harus ada nota pembelian di toko Fajar. Yang kedua, waktu penukaran itu 1 kali 24 jam, barangnya itu belum rusak, belum dibuka, dan barang harus ditukar dengan barang. Seperti itu Mas Isbi. Oke, yang kedua, ini mungkin yang belum di ini. Bagaimana cara dulunya menentukan barang itu belum pernah dijual terus berani jualan? Karena kan barang yang belum dijual itu bisa jadi orang tidak cari juga, orang tidak mau beli juga. Tapi kan ini rata-rata barangnya fast moving atau dicari orang. Bagaimana cara belajarnya atau surveinya bisa belanja nambah-nambah barang tapi barangnya itu cepat terus? Kalau dari toko Fajar sendiri ya Mas, setiap ada pelanggan yang tanya, Mbak ada ini, misalkan kita nggak ada barangnya, itu kita catat. Kita ada buku sendiri, kita catat, nanti walaupun kalau di sales itu nggak ada, ya kita cari di grosiran, kita carikan di relasi-relasi kita yang nantinya itu untuk melengkapi toko Fajar seperti itu. Kita terima kasih. Buku seperti Berarti itu. terus lanjut dulu. Maaf. Ampun. Oke, berarti ketika tadi Mbak Tiwi ngomong relasi itu adalah key partner dalam bisnis Ya, model yang tadi disampaikan Mas Espi. Kalau ngomong ada pertanyaan dari konsumen terus diminta mencatat, itu namanya customer relationship, hubungan dengan konsumen. Biar konsumennya itu belanja toko Fajar. Nanti kalau toko Fajarnya nggak komplit, orang bisa pindah toko gitu ya Mbak Tiwi ya? Iya, betul. Terus kalau tadi ngonten, yang contohnya buy one get one, itu namanya channel. Jadi posting di WhatsApp status, bikin neon box. Tadi kalau kita lihat di sini gambarnya, wah merah, tokonya merah. Itu ada neon boxnya. Toko Fajar, itu namanya channel, saluran. Biar orang tahu. Ya, biar orang tahu kalau toko Fajar warnanya mencolok merah. Oh, itu toko Fajar. Toko Fajar yang mana, Bu? Ya, misalnya ada anak disuruh ibunya yang mana? Yang warnanya merah, ada tulisan
toko Fajarnya ya. Itu namanya channel. Kemudian kalau misalnya tadi key activitiesnya apa? Key activity-nya di tempatnya Mbak Tiwi itu lengkapi barang, lengkapi yang kurang, periksa displayan produknya, perhatikan prosedur penukaran barang. Kemudian ini excellent service, attitude, sikap pelayanan. Jadi pelayanan di toko Fajar itu adalah key activity kuncinya, karena toko Fajar kan bukan rumah makan, dia nggak perlu memasak misalnya. Jadi dia attitude, dan kalau ada yang tanya tempatnya di mana, dianterin, itu activity. Dan juga itu sekaligus key activity dalam excellent service. Key activity-nya apa? Pelayanan prima. Pelayanan prima itu tidak sekedar sebagai key activity, tapi dia bisa juga punya manfaat untuk customer relationship. Neng toko Fajar wae mbak-mbake, mas-mase ramah. Pakai bajunya rapi, bersih. Itu bagian dari membina hubungan dengan konsumen juga. Ya, betul. Apa kayak apalagi tadi kayak partner, nah itu udah ada semuanya. Oke, jadi apa yang saya sampaikan mengenai bisnis model kanvas itu bisa. Jadi nek saya bilang, wah Pak sih bisnis yang penting prakteknya, enggak. Saya ngajari teori baru di kayak praktek, saya nyampe ke praktek bukan saya yang tadi kalian dengar materinya saya belum punya ya, dikirim ke Mbak Fatih yang bikin Mbak Tiwi sendiri, ternyata sesuai sama teori yang saya berikan. Value propositionnya tadi apa di tempatnya Mbak Tiwi? Di tempatnya Mbak Tiwi tadi ada value proposition. Ada yang ingat? Nah ini saya tak buka ke ben ngerti value propositionnya. Harganya bersaing. Jadi yang paling murah tanpa mengurangi kualitas produk. Produk yang ada di toko Fajar itu produknya asli. Karena ada juga produknya palsu. Itu value proposition. Value proposition, excellent service bisa jadi value proposition, Pak. Bisa. Saling berkaitan. Karena orang itu pasti pengen belanja ke tempat yang tempatnya bagus, rapi, bersih, barangnya komplit, harganya murah atau terjangkau atau bersaing. Neng toko A harganya Rp1.000, toko Fajar Rp1.000, tapi di toko A tempatnya kotor, orang akan ke toko Fajar. Harganya sama-sama Rp1.000, tapi pelayanan toko Fajar lebih ramah, orang akan ke toko Fajar. Makanya inovasi yang juga diberikan oleh Mbak Tiwi adalah apa jenis Mbak Tiwi, delivery ya. Ya, delivery order, kita bisa delivery order. Ini saya beri contoh delivery order ya teman-teman. Jadi teman-teman biar punya contohnya. Nah ini rada lemot ikat mau. Apa sing ya ini. Oke, saya contoh ini, saya kasih contoh langsung bukti nyata. Inovasinya delivery order. Ini lagi loading ini. DO ke rumah Pak Akid, DO ke Bu Ati. Nah, ini DO itu maksudnya adalah delivery order. Jadi inovasi dari toko Fajar untuk memberikan kenyamanan itulah value proposition ya. Berarti udah ada tuh value proposition. Customer segment jelas ibu rumah tangga, anak-anak muda semua coba untuk dijangkau, tapi memang ada. Kenapa toko Fajar jualan rokok Mbak Tiwi? Jualan Mas. Kenapa jualan rokok Mbak Tiwi? Kalau ibu-ibu biasanya kan carinya pampers, susu, tepung, dan lain-lain. Tapi kan kalau bapak-bapak biasanya carinya rokok seperti itu. Jadi kita juga harus itu namanya customer itu. segment. Customer segment tidak hanya dari harga, tapi dari display produk. Betul ya Mbak Tia ya? Betul. Nah seperti itu. Kemudian channel saluran tadi kita udah. Di toko Fajar ada lebih dari 1000 data WhatsApp ya, nomor WhatsApp ya Mbak Tiwi ya. Sehingga udah ada ribuan yang punya nomor disimpan sama toko Fajar. Revenue stream, pendapatan toko Fajar itu jualan produk itu satu. Terus jualan
apa token listrik ya Mbak Tiwi ya? Ya, jual pulsa, jual token listrik. Oke, bisa bayar apa aja Mbak Tiwi? Kita di toko Fajar itu bisa bayar tagihan listrik, bisa bayar BPJS, bisa bayar PDAM. Kalau Bisa. jualan pulsa, jualan bayar PDAM, BPJS itu ada keuntungan nggak Mbak Tiwi? Ada dong pastinya. Nah, berarti di situ adalah revenue stream. Sumber pendapatannya tidak hanya jualan telur, tidak hanya jualan susu, tapi bisa jualan jasa, bayar ke BPJS, bayarin listrik, bayarin apa PDAM, Ya, beli pulsa dan seterusnya ya. Jadi di situ ada revenue stream yang lain. Kemudian key resources-nya sudah jelas tadi, karyawannya, cara kulaannya bagaimana, kalau enggak punya dicariin, bisa ke mitra baru atau customer relationship-nya sudah jelas. Kita setahun sekali ada event ulang tahun Mbak Tiwi ya, setiap bulan Oktober. Itu Ya, betul. biasanya banjir hadiah ya Mbak Tiwi ya. Ya, betul sekali. Untuk tahun ini hadiahnya apa Mbak Tiwi yang sudah disiapkan? Hadiahnya ada banyak. Mau disebutkan ini Mas Hasbi? Boleh. Saya tak buka ke ya Mbak Tiwi ya di Ya, ini biar baru teman-teman sementara ya Mas Hasbi ya. Masih ada tambahan lagi nanti masih insya Allah. ada di folder Toko Fajar ya, Tiwi? Iya, Toko Fajar. Oke, terus di folder apa? Toko Fajar. Oh, ini List. udah ketemu hadiah ulang tahun. Sebentar, loading. Oke. Nah, di sini kelihatan belum ini tak gede ke. Ini list sementara hadiah ulang tahun, gudeg kaleng bagong, kaos, keset, kain batik, kemeja, spray, sarung, tumbler, tempat tisu, nampan, muk, tas dosuka dan lain-lain. Ini baru sementara. Biasanya orang kalau bulan Oktober tanggal 14 belanja Toko Fajar pasti dapat hadiah. Ya. Bahkan ini nanti saya mau booming lagi nih. Seminggu hadiahnya mungkin gitu kan, atau 3 hari selalu ada hadiah, atau selama 1 bulan hadiahnya. Ya itu begitu teman-teman ya. Jadi ini cara kita menjaga namanya customer relationship gitu ya. Oke. Itu customer relationship yang tadi saya sampaikan sebagai materi. Terus kemudian channel tadi udah, key activity sudah, kemudian key partner sudah, kemudian cost structure biayanya sudah, belum biaya. Nah, biayanya itu ya meliputi Mbak Tiwi, biaya dari Toko Fajar itu bayar apa saja Mbak Tiwi tiap bulan selain barang modal untuk kulaan itu kita harus bayar apa aja? Bayar listrik itu Mas Hasbi. Bayar listrik, oke. Terus kita bayar apa namanya PDAM. Bayar PDAM. Terus ada kuota untuk HP itu juga biasanya sebulan 2 kali. Gaji karyawan. Gaji karyawan. Terus ada apa lagi ya Mas? Ada yang nama apa? Iuran RT ya, iuran. Oh iya, iuran RT, iuran keamanan RT. Untuk keamanan juga itu ya. Macam-macam teman-teman itu pengeluaran ya. Pemasukannya udah tadi. Oke, teman-teman, terima kasih Mbak Tiwi. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Tiwi ya, teman-teman semuanya. Kita beri aplaus, semoga materinya ini punya manfaat. Oke. Wah, ini udah langsung ada yang mau tanya, baru mau tak buka ya. Silahkan. Itu Mas ya. Isnandiar Safirul ya. Isnandiar Safirul. Oke, pertanyaan ya langsung saya buka untuk pertanyaannya. Wah, belum. Tadi kemungkinan Mas Isnandiar sepertinya salah antara apa? Angkat tangan atau tepuk tangan ya. Oke, Mbak Fitrianur, silahkan sebutkan nama dan sebutkan nama dan ini
pertanyaannya boleh Mbak Fitria, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasbi dan Mbak Tiwi. Saya mempunyai pertanyaan kepada Mbak Tiwi. Nah, tadi kan sudah disampaikan Mbak Tiwi apabila dari toko Fajar ini kan harganya itu lebih murah dari toko-toko yang lainnya, apalagi dari grosir. Nah, terus seandainya kalau saya ini mempunyai toko, apakah saya bisa menjadi bagian dari supplier dari toko Fajar? Nah, terus kalau menjadi supplier itu harga yang diberikan kepada saya lebih murah atau sama dengan yang dari toko Fajar? Terima kasih. Maaf Mbak Fitria, maksudnya Mbak Fitria mau setor barang ke toko Fajar seperti itu. Reseller, Mbak. Bukan reseller. Iya. Maksud saya reseller. Maaf, maksudnya Mbak Fitria itu mau titip jual di toko Fajar atau bagaimana? Bukan Pak, reseller. Oh, jadi resellernya toko Fajar. Nah, kalau Iya. ini gimana? Belum ada ya Mbak Tiwi ya? Belum ada Mas, kalau reseller itu kita belum ada. Yang Karena kita ada, sistemnya tetap harga pasti ya. Kalau reseller kan biasanya lebih murah gitu. yang mungkin adalah nganu ya Mbak Tiwi ya, ngulake barang dalam jumlah besar ya Mbak Tiwi. Iya, betul Biasanya Mas. untuk apa Mbak Tiwi biasanya? Biasanya kalau ada orang hajatan, kalau ada orang pengajian, kalau ada orang mau bagi zakat, itu kita biasanya mencarikan barang-barangnya. Nanti konsumen butuhnya apa, kita yang carikan seperti itu. Nah, begitu Mbak Fitria, karena memang toko Fajar ini sendiri bisnisnya adalah sebagai reseller. Reseller dari Indofood, reseller dari Unilever, reseller dari banyak macamnya gitu. Tapi kalau titip jual di toko Fajar malah bisa ya Mbak Tiwi ya? Ada peluang itu ya? Bisa teman-teman. Sistemnya Mbak Tiwi. Kalau mau semisal ini ya Mbak Fitria mau titip jual ke toko Fajar, kita harus ikuti prosedurnya dulu. Kalau misalkan yang dibawa itu makanan, yang pastinya harus titip sampel dulu ya. Nanti ada SOP-nya. Kalau mau titip makanan pasti disodorin dulu SOP-nya. Ini SOP-nya, nanti kita harus ke toko. Yang lebih baik lagi kalau makanan itu ada label halalnya atau ada PIRT-nya. Dikemas yang baik, ada tanggal kadaluarsanya, itu yang paling penting juga. Terus sistem pembayarannya nanti harus dijelaskan di awal, apakah ini cash atau ini titip jual. Kalau titip jual itu biasanya nitip barang dulu, lalu nanti kunjungan selanjutnya baru dibayar, seperti itu teman-teman. Baik, Mbak, terima kasih. Tapi kalau misalkan ya Mbak Fitria, semisal Mbak Fitria beli di toko A, harga sampo Lifebuoy katakanlah 5.000. Terus Mbak Fitria beli di toko Fajar, harga sampo Lifebuoy 4.500. Kalau Mbak Fitria mau beli di toko Fajar untuk dijual lagi, ya itu Mbak Fitria, kembali ke Mbak Fitria sendiri, seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk kita sampai sekarang belum ada reseller sih, mungkin Mas Hasbi. Ya, kita tidak ada sistem reseller, Ya. tapi memang ada yang seperti dibilang Mbak Tiwi, belanja neng toko Fajar, bar kuwi neng di desanya itu dijual di warungnya sendiri. Itu ada. Tapi memang harganya tidak ada perubahan seperti yang ada di display. Jadi harganya nge-up sendiri. Biasanya orang karena apa? Karena harganya toko Fajar itu meskipun bukan toko grosir, ada item-item barang yang bahkan lebih murah daripada toko grosir. Karena kita suka ada promo-promo juga, ada misalnya beli 2 gratis 1 atau harga coret, tisu dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu pertanyaan pertama dari Mbak Fitria ya Mbak Fitria. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan Ya, kedua. baik Pak, terima kasih. Oke, Mas Ya, Isnandiar Safirul. Yeah. Mas Isnandiar, silahkan Mas Isnandiar, bisa untuk bertanya Mas Isnandiar. Baik Pak, terima kasih kepada Mas Hasbi dan Mbak Dila, Mbak Dwi.
Mbak Saya Tiwi. mau bertanya mengenai itu, Pak. Misalkan kan kita sebuah reseller dan kita memiliki barang tapi barang itu dari toko lain dan kita menjual dengan harga yang murah. Saya contohnya mengambil pasaran di marketplace web store, Pak. Saya juga kan pernah menjualkan tentang harga-harga vape, baterai dan lain-lain itu harga yang murah. Apakah itu bisa merusak persaingan toko-toko yang lain atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Yang merusak itu maksudnya Mas Isnandiar gitu. Iya, Pak, merusak harga, Pak. Merusak pasaran gitu, Pak. Oke. Silakan Mbak. Ini saya aja kalau ini. Saya dulu. Gini, harga itu dari produsen itu biasanya menentukan yang istilahnya harga eceran terendah atau harga eceran tertinggi. Kalau ada produsen yang menetapkan harga eceran tertinggi, maka kita tidak boleh menjual dengan harga yang lebih besar daripada yang telah ditetapkan oleh konsumen, karena itu akan merusak harga. Kok bisa harganya dinaikkan, kok malah merusak harga? Kan tadi Mas Isnandiar tanyanya kalau harganya diturunkan akan merusak harga. Enggak. Bisa jadi kalau harganya terlalu tinggi itu merusak harga. Karena akhirnya tidak laku. Contohnya apa Mbak Tiwi? Di toko itu ada ya teh harum atau apa ya Mbak ya? Yang ada bandrolnya 3.000 atau 5.000 gitu Mbak. Ada Sprite, teh pucuk harum, terus banyak Mas. Oke, mungkin yang Mbak Tiwi ingat apa dan harganya berapa? Kalau semisalkan ada apa yang WPC itu loh, pembersih, ini barang baru juga jadi saya masih ingat WPC pembersih porselen itu di tulisannya itu ada 5.000 tapi kita jualnya hanya 4.800. Oke. Dengan seperti itu kita merusak harga atau tidak kita refer. Apa yang ditentukan oleh produsennya? Pasti ketika kita jadi seorang reseller kita akan di-note sama pemilik produknya oleh produsennya. Tidak boleh menjual harga di atas harga sekian. Tidak boleh menjual harga terlalu murah karena akan bla bla bla. Nah, selama kita tidak menyalahi itu, it's no problem. Itu tidak menjadi masalah. Di WPC yang dia tentukan adalah harga eceran tertinggi. Harapannya kalau menemukan toko Fajar 4.800 dia bisa jadi senang. Karena apa? Karena bisa jadi produknya akan lebih laris. Kalau kita menentukan harga jual, kita akan dianggap merusak harga, itu kita balik ketentuan. Apakah ada ketentuannya atau tidak? Ada. Ini kita kalau ngomongin produk. Kalau ngomongin jasa ada. Ada jasa di Jogja itu ada paguyuban fotografer untuk fan football. Mereka harus menetapkan harga. Harga yang ditetapkan oleh komunitasnya berapa. Itu tujuannya range harganya berapa? Misalnya 150.000 sampai 250.000. Tidak boleh terlalu mahal, juga tidak boleh terlalu murah. Nah, ini balik lagi Mas Isnandiar, ada enggak aturannya? Aturannya bisa dari produsennya atau aturannya dari komunitas pedagangnya. Selama kita tidak menyalahi aturan itu, anggapan merusak harga adalah omong kosong atau ya nggak apa-apa dong, tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau TikTok kemarin ditutup itu sebenarnya bukan karena harganya terlalu murah atau terlalu mahal, karena saya tuh sering nge-cross check sendiri di toko, bener nggak sih Rinso harganya segini terlalu murah? Ternyata enggak. Enggak. Yang salah di dalam TikTok bukan harganya terlalu murah, bukan. Tapi TikTok itu dua hal. Yang pertama, dia tidak punya izin usaha untuk perdagangan. Ya nggak boleh kalau tidak punya izin. Makanya di toko Fajar ada iuran ke lingkungan sebagai bagian kita usahanya jelas. Lingkungan tahu kita kulonuwun ke lingkungan. Yang nomor dua, itu adalah di TikTok itu banyak dikritik karena
TikTok itu sering menjual barang tidak sesuai spesifikasinya. Misalnya kaos katanya cotton 100%, ternyata polyester dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian teman-teman itu harus kita cermati. Yang cermati apa? Regulasinya, aturannya. Aturannya dari siapa? Bisa dari pemerintah, bisa dari produsen, bisa dari komunitas pedagang, bisa dari komunitas profesi, dan seterusnya. Oke, begitu ya Mas Isnandiar Safirul. Oke, ini baik. Terima kasih Bapak. ya, sama-sama Mas Isnan. Berikutnya dari Mas Fizar, silakan Mas Fizar kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Mbak Tiwi ya Pak. Ya. Maaf Mbak, izin bertanya, pencapaian apa yang udah Mbak Tiwi dapatkan ataupun banggakan sebagai supervisor di toko Fajar dalam penjualan ataupun dalam mengelola karyawan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fizar ya. Iya, Mbak. Ini pencapaian, lah ini nanti jadinya sudah ada ini. Pencapaian apa ya? Mungkin pencapaian ini Mbak Tiwi, karyawannya sering gonta-ganti nggak Mbak Tiwi? Oh ya, alhamdulillah kalau di toko ini termasuk yang tidak sering gonta-ganti ya Mas Yusbi. Bahkan ada yang sudah sampai 5 tahun di toko Fajar. Lebih dulu dari saya itu juga ada. Terus pencapaiannya, oh ada lagi Mas Yusbi, kita sudah memperluas toko. Seperti itu. Oke. Terus sering target omset dapat bonus apa enggak Mbak Tiwi? Alhamdulillah itu sekarang sudah sering target omset, sudah dapat bonusnya lumayan. Sangat alhamdulillah sekali. Oke, kira-kira apa lagi Mbak Tiwi? Apa perluasan toko itu kenapa menurut Mbak Tiwi adalah pencapaian? Karena dengan perluasan toko kan kita bisa menjual barang yang lebih banyak lagi ya Mas ya. Dulunya kita nggak jual plastik karena nggak ada tempat display. Dulunya kita belum jual tepung-tepung buat roti, sekarang sudah ada sedikit-sedikit, ada pewarna makanan, dulu belum ada itu karena kita kekurangan tempat display. Sekarang jadi kalau ibu-ibu mencari itu, kita jadi one stop shopping gitu loh Mas Yusbi. Jadi satu tempat kita udah dapat semuanya. Ada kalau misal ibu-ibu belanja sekalian mau carikan buku tulis buat anaknya itu kita ada di toko Fajar seperti itu. Oke. Ini ada. Ini ada juga nih. Coba Ya. dibacain berarti biar Mas Fizar dan teman-teman lain tahu nih. Ini juga sebagai salah satu pencapaian. Ini waktu saya kirim slip gaji dan bukti transfer ke salah satu kru toko saya. Bisa dilihat nggih teman-teman. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaji dan omset bulan Agustus sudah ditransfer. Berikut slip gaji dan bukti transfernya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu segenap keluarga. Krunya menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, di luar perkiraan lho Mbak, ya Allah, Masya Allah kayak pisan iki aku etok gaji kayak bener-bener dihargai banget. Lebay sithik tapi memang aku bersyukur. Hehehe. Ini bukan saya yang nyuruh WA gini loh ya teman-teman. Dia memang langsung gimana ya? Kita sebagai yang mengelola pun juga ikut sangat senang nggih Mas Yusbi nggih. Ya. Tandanya karyawan kita sebuah perusahaan itu sejahteranya yang sejahtera tidak hanya ownernya, tapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Apakah ini hanya karena saya sebagai pemilik? Tidak. Ini juga berkat kerja keras pengelola, dalam hal ini adalah Mbak Tiwi. Ini juga adalah kerja kerasnya kru, karena kru yang baik, tim yang baik itu dikelola dengan baik. Nah, mengelola karyawan dengan baik ini adalah salah satu prestasi. Bagi saya itu adalah prestasi, sehingga itu selalu saya apresiasi. Kenapa kemudian Mbak Tiwi saya naikkan sebagai supervisor? Itu juga salah satunya karena dia punya kemampuan untuk mengelola tim dengan baik. Jadi kalau teman-teman belajar tugas kelompok itu, kalau jadi ketua jangan males, jangan takut, tapi jadikanlah itu sebagai sarana belajar untuk belajar mengelola tim dengan baik.
rasanya nyes gitu kalau dapat chat kayak gitu itu, karena kita merasa bahwa kita bisa mengelola, kita merasa dihargai juga oleh karyawan kita. Begitu teman-teman, Mas Fizar tadi ya teman-teman. Oke, silakan ada pertanyaan lain Mas teman-teman, monggo kita masih bisa lah satu pertanyaan. Nih Mas Rauf Ismail, silahkan open mic, sebutkan nama jangan lupa. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rauf Ismail. Terima kasih Pak sama Mbak. Ini mau tanya tentang mengenai produk ya. Saya mau tanya Pak, kan di produk itu ada harga miring, misal harganya itu yang mulanya itu 5.000 jadi 4.400. Tapi dari konsumen itu agak kecewa Pak. Kecewanya itu pas kita udah beli semisal di Indomaret, beli Indomaret, habis itu kan seharusnya kan kembali 600 rupiah, tapi malah nggak dikasih kembaliannya itu Pak. Jadi yang maunya itu pelanggan itu udah senang karena apa promosi harga miring itu, tapi barang mandang apa kalau selesai setelah itu pembayaran itu kecewanya itu nggak ada kembaliannya itu Pak. Itu cara menanginya gimana ya Pak? Gimana Mbak Dewi? Kalau di toko Fajar nggak boleh kayak gitu ya Mas ya. Jadi kita harus jujur. Kalau biasanya kalau di Alfamart itu nganu toh Mas, 100-nya kadang yang nggak dikasih gitu ya. Kadang 1.000 juga Mbak. Kan di toko banyak banget itu. Toko ya ada kayak gitu kan. Cara menangani orang yang tidak jujur itu gimana Mbak? Apakah kita harus mengingatkan atau kita harus jorke wae atau gimana ya? Gimana Mbak Tiwi kalau timnya ada yang seperti itu, atau briefing kepada timnya seperti apa Mbak Tiwi, cara ngomongnya biar krunya, kasirnya itu jujur Mbak Tiwi? Kalau di toko Fajar sendiri kita udah diajarkan berkali-kali oleh Mas Hesbi kalau jujur itu adalah nomor 1. Jadi kalau misalkan memang toko Fajar tidak punya, waduh kembaliannya 600, tidak punya 500-an, tidak punya 100-an, ya mungkin kita arahkan ke pelanggan, Bu ini mohon maaf recehnya tidak ada, kalau ada buffer kan yang harganya 500 sampai 600, kalau diganti ini bagaimana? Tapi kalau kembaliannya nggak dikasih itu nggak boleh teman-teman. Kalau misalkan ada yang seperti itu pun kita langsung menegur kru kita. Karena ada SOP-nya, kalau semisalkan tidak jujur ya kita harus terima konsekuensinya. Tapi kalau dari sisi konsumen sendiri ya, kalau sebagai konsumen kita ada hak loh Mas untuk menolak itu. Jadi loh ini kan hak saya, loh kok nggak dikasih. Nah itu nanti daripada kita jadi komplain juga dari konsumen kan mendingan jujur. Betul sekali, harus jujur ya. Ya. Jadi kita harus sering mengingatkan, bahkan di toko Fajar itu konsumen boleh komplain, boleh memberikan kritik dan saran, bisa secara langsung, bisa melalui WhatsApp ya Mbak Tiwi ya? Bisa. Oke. Kalau melalui WhatsApp, pernah nggak Mbak Tiwi selama jadi supervisor dikomplain? Gimana penanganannya Mbak Tiwi? Kalau melalui WhatsApp itu kayak kalau langsung apa yang pernah Mbak Tiwi? Yang pernah itu ada snack apa namanya, mungkin itu di press ya Mas Hesbi, cuman pressannya itu kurang rapet, akhirnya kan pelanggan balik lagi ke toko, Mbak ini ternyata tadi kurang rapet, nanti takutnya kalau saya buka melempem gitu ya. Kita sebagai kru toko ya harus menggantinya, oh iya Bu mohon maaf saya ganti dengan yang baru. Nah gantinya itu kita nggak boleh asal-asalan, kita cek lagi kemasannya rapet atau enggak, ada yang bocor atau enggak, nanti baru kita kembalikan ke customer, seperti itu. Begitu Mas Rauf ya. Oke. Tadi Mbak Agustina apa ya? Terakhir yuk, boleh pertanyaan terakhir siapa? Silahkan, ada yang masih mau bertanya atau tidak? Mas, Mbak? Waduh, ini dua ini. Boleh Mbak, aduh, siapa dulu nih? Mbak Nia Agustina tadi yang pertama. Mbak Nia, silakan Mbak Nia. Saya Pak. Ya, monggo silakan. Ini saya menyinggung soal sales. Tadi kan Mbak Adelia
Mbak Tiwi. Ya, Mbak Tiwi kan tadi menyinggung soal sales ya. Jadi gini Pak, Mbak, saya kan pernah kerja sales. Kebetulan itu saya kerjanya itu salesnya frozen food. Itu kan model itu rumah ke rumah gitu loh Mbak. Nah, nah, pertanyaan saya tuh gini, padahal kan saya sudah dengan public speaking yang alhamdulillah baik gitu loh, maksudnya sopan, terus penampilannya ya cukup menarik, senyum, menawarkannya dengan produk yang detail, produknya apa, kayak gitu loh. Tapi kenapa kok masih nggak laku gitu loh Pak? Maksudnya tuh susah gitu loh untuk pelanggan itu beli produk kita gitu. Sedangkan menurut saya tuh udah ya sesuai standar seorang sales gitu loh. Nah, itu tuh kenapa Pak? Mbak, itu. Silakan Mbak Tiwi. Kalau dari saya ya Mbak Nia ini dari rumah ke rumah ya. Mbak Nia harus tahu dulu lingkungan itu tuh kan nggak semuanya, kan kadang ada lingkungan yang alah tuku frozen king kok sik wae mending tuku liyane, kan ada yang seperti itu. Jadi kita harus tentukan dulu segmen yang kita tuju itu siapa yang buat promosi. Segmennya itu harus pas, kalau kurang pas ya mungkin bisa jadi produknya kurang diminati seperti itu. Nanti mungkin Mbaknya juga ciptakan inovasi atau kreativitas, dikasih sampelnya satu-satu, itu juga bisa Mbaknya. Berarti kita sebelum terjun untuk promosi ke kampung atau kota tersebut tuh kita juga harus tahu dulu ya lingkungannya tuh kayak gimana, kayak gitu Mbak? Iya, kita buka toko juga kan seperti itu, kita harus tahu lingkungannya. Kita buka toko itu juga lokasinya itu juga enggak asal-asalan ya. Kita ini alhamdulillah Toko Fajar ini bukanya di pusat keramaian nggih Mas Isbi, ada di depan pasar. Jadi kita cocoknya sepertinya di sini nih, di depan pasar ini, pusat keramaian ini, seperti itu. Kalau Mbak Nia belum survei terus tiba-tiba tak ronot, tapi kita belum tahu di situ itu lingkungannya seperti apa, itu nanti bisa jadi kurang diminati. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Mas Isbi ada tambahan? Oke, tambahan 1 tadi pusat keramaian, 2 pemukiman. Tidak ada pasar nggak apa-apa, tapi banyak perumahan. Salah satu usaha kami Chicken Day di Macanan Pabelan, itu pasar Pabelan itu seperti pasar mati, tidak jalan. Tapi itu adalah salah satu outlet paling ramai. Kenapa? Karena di daerah Pabelan itu adalah pemukimannya banyak perumahan-perumahan baru, orang-orang pendatang ke Salatiga yang rumahnya di pinggiran, tidak di kota Salatiga, itu banyak yang ke Pabelan. Kenapa kok ke Pabelan? Karena di Pabelan itu dekat ke kota, dekat dengan tol. Nah, itu mereka pemukiman. Jadi biasakan untuk melakukan survei. Yang ketiga, kalau target market kita adalah remaja, anak sekolah, bisa menyasar yang dekat dengan sekolah, dekat dengan kampus. Makanya saya juga punya usaha dekat kampus UIN Salatiga. Ada mie ayam bakso berkah rasa dan Chicken Day itu di utaranya kampus 3 UIN, itu di Deliko Indah. Ada di Kembang Arum. Kembang Arum itu ada pemukimannya banyak sekolah, ada kampus UIN, kampus 2. Itu salah satu cara kita agar kita tahu kita segmentasinya siapa, cari tempatnya tidak jauh dari situ. Ada gitu ya Mbak Nia ya, tambahan dari saya, semoga bisa jadi masukan. Mohon maaf ini kita tidak bisa menerima semua pertanyaan karena waktunya tidak memungkinkan bagi kita untuk meneruskan. Semoga yang sedikit ini bisa punya manfaat. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman punya tugas lagi. Ya, seperti saya bilang, akan ada tugas terus karena tidak ada UTS dan UAS. Tapi setiap minggu Anda dapat materi, dapat ilmu, langsung praktek, langsung ada tugas biar ilmunya nggak lupa. Nah, tugasnya minggu ini untuk dikumpulkan minggu depan adalah tugas merangkum materi dalam 2 halaman. Materinya itu dari yang saya sampaikan dan yang disampaikan oleh Mbak Tiwi. Kalau ada yang lupa mencatat atau ketinggalan, ini ada rekamannya,
ada materi yang akan kita upload di Google Classroom, sehingga nanti teman-teman silahkan kalian untuk mengakses materi itu. Tugasnya merangkum materi dalam 2 halaman, ditulis tangan, dikumpulkan ke Komting dan Mbak Fati. Nanti Mbak Fati yang akan mengumumkan di grup mengenai mekanismenya. 2 halaman itu kalau tulis tangan apa Pak? Kertasnya folio, ya, standar folio. Jadi tidak untuk memberatkan, tapi ini secara psikologis sesuatu yang Anda tulis dengan tangan itu langsung masuk ke kepala. Harapannya materi yang disampaikan ini sekaligus bisa membuat teman-teman mengerti, menancap di sini. Anda mau berwirausaha, Anda mau menjadi pekerja profesional, ilmu ini akan punya manfaat. Sekaligus Mbak Fati tolong mulai diumumkan kelompoknya ya, karena kita semester ini ada tugas kelompok presentasi bisnis model kanvas, biar mulai komunikasi dengan kelompoknya masing-masing. Begitu penjelasan saya tentang perkuliahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Alhamdulillah. Mbak Iwi yang sudah bersedia untuk mengisi Alhamdulillah. kuliah pada pagi ini. Semoga menjadi amal baik bagi Mbak Tiwi, sudah berkenan untuk berbagi, dan semoga apa yang dibagikan oleh Mbak Tiwi punya manfaat buat teman-teman semuanya. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada yang kurang berkenan dan menyakiti hati kalian, mohon untuk dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.